ininya adalah properti. Tes. Gasnya dites. Coba sih. Oh, oke. Masuk Pak Eko. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Kawan-kawan kaya, tepat kita di belakang saya adalah lokasi di mana saya hari ini transaksi satu rumah seharga 295 juta. Hari ini saya akan bedah bagaimana bisnis properti dari modal kecil-kecilan. Nah, kita langsung sedikit saya kasih gambaran sekaligus kita praktek. Properti adalah peluang yang tidak ada matinya. Karena apa? Karena sampai kapanpun setiap orang pasti punya kebutuhan sandang, pangan, papan. 3 peluang ini adalah peluang abadi. Sampai kapanpun pasarnya tiada matinya. Tapi sebelum melanjutkan menonton video di channel saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Yoi, bisnis properti itu alurnya meliputi 3 perkara. Perkara yang pertama adalah pra-transaksi. Yang kedua transaksi, dan yang ketiga adalah pasca transaksi. Lantas apa aja yang harus dipersiapkan oleh masing-masing penjual dan masing-masing pembeli biar transaksi Anda tidak menyakiti yang membeli dan yang menjual, yang membeli sama-sama mendapatkan nilai keuntungan yang maksimal. Artinya apa? Antara penjual dan pembeli mendapatkan titik kepuasan yang sempurna. Pra transaksi yang harus Anda kerjakan setelah deal dagangan Anda, baik berupa tanah, rumah, ruko, tempat tinggal atau yang lain, maka yang harus dikerjakan oleh penjual dan pembeli adalah kesepakatan memilih notaris. Artinya, tatkala Anda sudah senang sama harganya, ya alurnya dari rute transaksi jual beli sebuah properti, baik itu berupa tanah, rumah, ruko, tempat tinggal atau yang lain, maka yang pertama pasti baik penjual maupun pembeli sama-sama ketemu biasanya itu di iklan, baik di iklan offline maupun di iklan online. Nah, setelah dia tertarik, pembeli tertarik kepada barang yang Anda iklankan, maka tahap yang kedua, seorang pembeli itu akan cek lokasi. Nah, di pratransaksi itu, cek lokasi itu adalah poin penting yang pertama. Jadi mohon dilihat, cek lokasi. Ini kayak saya ada di lokasi yang saya buat transaksi di hari ini, laku di harga 295 juta. Yang perlu Anda cek pertama adalah satu, ketegasan, kebenaran, dan ketepatan dari surat yang menyatakan tanah atau rumah ini statusnya apa. Apakah sudah SHM aja udah SHMP, P pekarangan, atau masih sawah, ataukah masih level di bawahnya, letter C, letter D, atau yang lain. Itu yang pertama Anda cek. Setelah Anda lihat, jadi Anda ada di lokasi, kemudian Anda cek itu surat dan berkasnya, Anda udah pastikan bahwa surat itu betul-betul surat sudah ber-SHM, baru Anda cek lokasinya. Cek lokasi itu pertama adalah meliputi bangunan. Anda coba lihat semua bangunan detail, Anda lihat seperti apa kualitas temboknya, seperti apa kualitas genteng, kualitas atap kayu, kemudian tembok, kemudian lantai jubel, terus kemudian instalasi listrik, dan semua properti yang berkaitan dengan kesempurnaan sebuah rumah. Karena apa? Karena di titik itu terjadi paling banyak pembocoran. Pembocoran apa? Artinya kalau ternyata temboknya tidak kuat, kalau ternyata propertinya pompanya mati, listriknya banyak yang amburadul, terus kemudian
banyak kerusakan-kerusakan yang kita tidak hitung, maka setelah transaksi jelas tidak bisa ada penutupan. Dalam artian yang membeli pasti akan lebih banyak mengeluarkan sebuah pembiayaan. Untuk apa? Untuk rehab tentunya. Maka ketelitian Anda melihat dan meneliti semua komponen rumah yang mau dibeli itu sangat penting. Itu yang pertama. Barang, cek. Yang kedua, Anda cek lokasi lingkungan di sekitarnya. Nah, coba Anda lihat ya. Nah, katakan depan adalah tetangga, langsung rumah. Terus samping, apakah got, apakah sungai, apakah makam, kuburan, atau yang lain. Terus samping kiri bagaimana, samping belakang bagaimana, Anda cek semuanya. Pertama, pastinya adalah kondisi yang melingkupi rumah yang mau Anda beli atau yang mau Anda jual. Maka Anda terangkan semua, masing-masing pihak, penjual dan pembeli saling melengkapi, menerangkan dan menjelaskan apapun yang ada di konteks tempat, tanah, rumah, ruko yang dijual. Ingat omongan saya, ketelitian Anda itu menyebabkan Anda mendapatkan nilai-nilai kepuasan. Karena tatkala Anda abai dan lalai terhadap masalah ini, maka yang terjadi kalau ternyata tidak Anda cek lingkungan sekitarnya, katakan ternyata ada sungai, ternyata ada sutet, ternyata ada makam, ternyata sering terjadi keributan, terus kemudian luapan sungai yang banjir, itu nanti Anda akan mengalami banyak kerugian. Dan seorang penjual yang baik adalah penjual yang menerangkan semua tingkat kondisi lapangan yang ada, dan pembeli yang cerdas adalah pembeli yang mau cross check selengkap-lengkapnya dengan dia sendiri, melihat, mengamati, mendengarkan, dan cek lokasi. Setelah Anda sudah merasa puas dengan yang Anda kerjakan di poin yang kedua tadi itu, maka poin yang ketiga yang paling penting adalah Anda memilih notaris, dan sebelum transaksi harus dilakukan ukur ulang. Ukuran, baik itu ruko, tanah, sawah, semuanya sama. Ini saya lagi di lokasi, ada BPN, ada notaris, ada tetangga kiri kanan, ada Pak Dukuh, ada Pak RT yang menyaksikan untuk ukur ulang. Jadi apa? Jadi menentukan patok batas yang ada. Anda kalau membeli tidak dapat permasalahan. Permasalahan apa? Permasalahan ternyata batas patoknya tidak pasti. Nah, sebelum Anda melakukan di transaksi pembayaran, maka yang paling penting adalah ukur ulang. Coba. Meteran ditarik ini. Yuk, nah. Ukur ulang itu untuk menentukan berkas hukum atas nama sertifikat yang Anda pegang dengan lapangan. Maka kalau di situ ada pihak 1 BPN, ada 2 notaris, ada 3 batas kiri, batas kanan, kemudian pemiliknya langsung juga mengetahui, maka di situ akurasi ketepatan antara berkas yang ada dengan kenyataan di lapangan itu tepat. Artinya apa? Artinya transaksi sebelum pembayaran harus dilakukan itu. Biar apa? Biar intinya sama-sama mendapatkan kebenaran sesuai dengan apa yang ada di SHM-nya, surat sertifikat hak milik. Malah kita lupa mas. Anu coba ngono betul. Ini sih nak kalian pak. Ini ada mansur buatan iki. Nggih. Nggih mak kajenge mbae nggih sing saking ngajari atur ulang. Mboten apa Mas, Mas kleresan kok putur ngerti sak telane wae ngoten. Wah, mangke kajenge mbae. Ini patok niku, Guys. Niku paling sing iki ora iki ora iki nggih perpoloan iki lho. Oh, soalnya tesih keluarga. Nggih. Ngoten. Ajeng nggih dalan ngoten Pak. Nggih, ajeng nggih. Wah niki
jenengan pemilik kono gawe kesepakatan pemilik kene dipasang batasnya nggo endi, nanti ukur ulang resmi di BPN. Jadi nanti sertifikatnya ada perubahan ukuran. Kok diukur ulang. Memang bidangannya tetap iki, meng kan panjang lebar. Yuk. Mas, ini DP-nya ya. Siap Mas. Terima Oke, kasih. jadi kita deal ya. Ya, siap. Nah, Terima kasih. kawan-kawan, saat ini sudah selesai prosesi bagaimana kecil-kecilan transaksi rumah dengan modal yang kecil-kecilan. Artinya kalau disimpulkan ada 3 fase. Pertama adalah pra-transaksi, kemudian transaksi dan pasca transaksi. Tiga-tiganya kita udah kerjakan, baik untuk penjual maupun pembelinya. Maka kalau Anda berkeinginan untuk mengambil posisi peluang ini, maka peluang ini sekali lagi luar biasa. Ceruk pasarnya, abadi dan tiada matinya. Kalau ngomongin margin, weh jangan ditanya. Peluang yang paling keren dan paling asik ininya adalah properti. Ketemu di lain video, Kodang Wiyadi.